Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Tak terasa, ujian akhir nasional sudah berada di depan mata. Sekolahku sudah mulai mengadakan tryout rutin setiap harinya untuk mengevaluasi hasil belajar kami. Tiap hari aku belajar mati-matian. Belajar membuatku memiliki tujuan hidup. Belajar membuatku sedikit banyak bisa melupakan Alex. Meskipun tidak sepenuhnya, tak jarang aku sering mimisan karena kelelahan belajar. Namun, ayah selalu mendukungku dengan memberiku makanan sehat semampunya. Ketika ujian nasional kurang 1 bulan, guru-guru mulai mengadakan ujian praktek sebagai penunjang nilai ujian akhir kelak. Hasil ujian praktekku memuaskan. Aku bangga dengan diriku sendiri. Aku sering mengelus-ngelus kepalaku sendiri untuk menunjukkan rasa banggaku. Ketika melakukan hal seperti itu, aku selalu teringat Alex. Dulu Alex selalu memujiku dengan mengelus kepalaku bila ujianku cukup bagus. Hal kecil seperti itu terkadang membuatku menangis. Kenapa susah sekali melupakan Alex? Apa seperti ini rasanya cinta pertama? Tetap membekas di hati dan sulit untuk dilupakan. Aku tidak membiarkan diriku berlama-lama mengingat Alex. Aku kembali fokus pada tujuanku, yaitu pendidikan dan keluargaku. Hari ini adalah hari Senin, hari pertama ujian akhir nasional diadakan. Aku mencium tangan ayahku, meminta doa dan restu. Doakan Kansa ya, semoga Kansa lancar mengerjakan ujiannya. Ayah selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anak ayah. Semoga bisa mengerjakan ujiannya dengan lancar ya, Nduk, dan dapat nilai memuaskan. Amin. Amin. Terima kasih ya. Kansa sayang ayah dan adik. Aku memeluk ayahku. Ayah juga sayang kalian berdua. Kemudian aku mulai mengayuh sepedaku menuju perjuangan terakhirku di SMA itu. Ada 6 mata pelajaran yang diujikan, yaitu mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Hari pertama ujian adalah mapel bahasa Indonesia dan biologi. Aku optimis bisa mengerjakan 2 mapel ini, karena mapel ini bukan mapel kelemahanku. Ujian dimulai pada pukul 8 WIB dan berakhir pukul 13 WIB untuk 2 mata pelajaran. Seperti dugaan awal, aku mampu menguasai kedua mapel itu. Aku mengerjakan ujian hari itu dengan lancar. Aku berharap di ujian-ujian berikutnya akan selancar hari ini. Ujian nasional itu berlangsung selama 3 hari. Meskipun aku kesusahan ketika mengerjakan soal-soal kimia, fisika, dan matematika. Namun setidaknya aku bisa menjawab soal-soal itu sebanyak 85%. Aku optimis bisa lulus. Hatiku lega bisa menyelesaikan ujian itu. Perjuanganku selama 3 tahun di SMA ini akan segera berakhir. Baik buruk hasilnya, aku sudah ikhlas. Setidaknya aku sudah berjuang sampai titik darah penghabisan. Ketika akan mengambil sepeda di parkiran, aku merasa sedang ditatap seseorang. Aku menoleh sesuai dengan feeling membawaku dan mataku bertatapan dengan mata tajam itu. Alex menatapku dengan sangat intens. Dia tengah berdiri di samping mobilnya.
Tatapannya tak terbaca. Lututku seketika menjadi lemah. Aku tak kuasa ditatap oleh mata itu. Sedetik, 5 detik, 10 detik, 20 detik. Kami bertatapan dalam diam dan... Ai, ngapain bengong gitu? Yuk pulang. Kita harus ngerayain berakhirnya ujian, Ai. Tiba-tiba Diana datang. Dia masuk melalui pintu penumpang dan memanggil Alek yang tampak melamun di matanya. Iya. Tatapan mata kita terputus. Alek berpaling dan masuk ke dalam mobil. Sementara aku hanya bisa memperhatikan mereka sampai mobil itu pergi menjauh. Aku menghembuskan berat nafasku. Tidak lama lagi aku benar-benar akan berpisah dengan sekolah ini dan orang-orang di dalamnya. Hanya ada 2 hal yang kusukai dari sekolah ini. Yang pertama, sarana dan prasarananya yang lengkap, dan yang kedua adalah Alek. Ya, hanya 2 hal itu. Apa ini benar-benar akan menjadi akhir hubunganku dengan Alek? Apa mereka akan berpisah dalam kondisi seperti ini? Mengingat hubungan kita yang memburuk selama 1,5 tahun ini, sepertinya hal itu yang akan terjadi. Akhirnya tibalah pengumuman hasil ujian nasional. Hatiku berdebar-debar tak karuan. Aku berdoa di dalam hati. Semoga aku lulus. Doa yang banyak diucapkan oleh teman-teman sebayaku. Guru mengundang semua wali murid untuk menerima pengumuman kelulusan kami dan hasilnya. Semua murid di sekolah kami lulus dengan hasil memuaskan. Kepala sekolah mengumumkan nilai UN tertinggi, dan nilai itu lagi-lagi jatuh pada Alek. Nilai UN Alek menjadi yang tertinggi dalam satu provinsi. Mataku berkaca-kaca mendengar hal itu. Aku bangga. Aku sangat bangga pada Alek. Keputusanku untuk membuatnya kembali dengan Diana sudah benar. Bila dia tidak kembali bersama Diana, dia pasti akan berada di jalur yang salah dan membuat prestasinya jatuh. Baru kali ini aku benar-benar tidak menyesali keputusanku. Kerja yang bagus, Alek. Aku sangat bangga padamu. Aku bangga sekali, ucapku dalam hati dengan mata berkaca-kaca. Kemudian acara itu dilanjutkan dengan penyerahan nilai kelulusan pada satu persatu murid. Aku tidak menyangka nilaiku berada di urutan nomor 49 dari 300 siswa. Sungguh kemajuan yang luar biasa. Mengingat pada saat masuk sekolah ini, nilaiku berada di urutan 298. Benar-benar kemajuan yang pesat untukku. Ayah bangga padamu, Dok. Anak ayah hasil ujiannya sangat memuaskan. Ayah harus memamerkan hasil ini pada teman-teman ayah. Ayahku sangat bangga menatap hasil ujianku. Ya, dari 6 mata pelajaran itu, nilaiku rata-rata 8 dan 9. Itulah mengapa ayahku sangat bangga. Bila peringkat 49 saja sudah rata-rata 8 dan 9, bisa dibayangkan peringkat satunya, bukan? Ya, nilai Alek hampir sempurna. Rata-rata 10 dan hanya 1 mata pelajaran yang bernilai 9, yaitu ngapel bahasa Indonesia. Ia memang luar biasa cerdas. Seusai acara pembagian nilai kelulusan, guru melarang kami untuk melakukan konvoi dan mencoret-nyoret seragam. Kami diwajibkan menyerahkan kembali seragam ke sekolah. Ikatanku dengan sekolah ini hanya tinggal 2 kali lagi, yaitu penantian penunggu jasa keluar dan acara perpisahan yang diadakan sekolah. Sebelum meninggalkan sekolah,
Aku menatap bangunan sekolahku secara keseluruhan. Benar-benar sekolah yang megah. Paling megah di antara SMA yang lain di kotaku. Namun, kemegahan itu tidak mencerminkan kebahagiaan siswa-siswi di dalamnya. Bagi siswa yang memiliki otak pintar, kekayaan, ketampanan, ataupun kecantikan, kepopuleran, mungkin sekolah ini akan menjadi saat-saat yang menyenangkan. Itu berbanding terbalik dengan siswa-siswi sepertiku. Aku yang tidak memiliki semua unsur itu akan sangat terkucilkan. Memang tidak ada yang pembulian secara nyata, namun sikap mereka yang menganggap aku seolah-olah tidak ada sudah cukup membuat hati ini terluka, melebihi luka karena bulian. Meninggalkan trauma yang mendalam, merasa menjadi orang yang tidak pantas dan tidak layak berada di tengah-tengah mereka. Kepercayaan diri menjadi rendah. Hati ini selalu bertanya-tanya, sudah cukup pantaskah aku? Standar seperti apa yang akan mereka tetapkan untuk membuatku layak bersanding dengan mereka? Membuat mereka melihatku, membuat mereka tidak lagi menyepelekanku. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering menghantuiku, terkadang juga memotivasiku untuk bisa mencapai standar yang mereka inginkan. Duk, ayah pulang. Suara ayah membuyarkan lamunanku. Iya ya, ayo kita pulang. Anak ayah membanggakan sekali. Ayah benar-benar bangga sama kamu, Dok. Kamu berhasil lulus dari sekolah favorit dengan nilai sangat bagus. Ayah mengelus-ngelus kepalaku sebagai wujud rasa bangganya. Anak ayah hanya peringkat 49. Jangan terlalu bangga. Peringkat 49 di SMA ini, tapi bisa menjadi peringkat 1 di SMA lain. Pokoknya ayah sangat bangga. Hari ini kita harus makan enak. Memang uangnya ada ya? Hehehe. Ada. Kalau buat merayakan kelulusan anak ayah, akan selalu ayah usahakan. Ayo kita jemput adikmu dan kita makan enak. Iya ya, terima kasih. Sembari menunggu ijazah keluar, siswa-siswi yang lain biasanya berlomba-lomba untuk mengikuti tes di universitas-universitas yang mereka incar. Aktivitas mereka sangat berbeda denganku. Aku sadar dengan kemampuan keluargaku, sehingga aku tidak berharap bisa kuliah seperti teman yang lainnya. Setiap hari aku selalu mengikuti ayahku menarik angkot, sembari mempersiapkan lamaran pekerjaan. Sudah saatnya aku membantu perekonomian keluargaku, membantu ayah membiayai pendidikan adikku. Kamu yakin tidak mau kuliah, Dok? Yakin ya? Mending Kansa kerja saja ya. Nanti kalau sudah ada uang yang cukup, Kansa bisa kuliah tahun depan ya. Kalau kamu mau kuliah, ayah bisa usahakan buat cari utangan. Ayah bisa taruh sertifikat rumah ini di koperasi. Aduh, gak usah ya. Ini rumah peninggalan kakek nenek. Jangan diapa-apain. Walaupun bisa berhutang, belum tentu nanti kita kuat bayar. Buat makan sehari-hari saja, sudah kurang-kurang. Ayah tenang saja. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Doakan Kansa bisa cepat dapat kerjaan. Biar bisa bantu-bantu ayah. Siapa tahu uangnya bisa ditabung buat kuliah. Kamu beneran gak apa-apa, Dok? Teman-temanmu yang lain kuliah semua. Kamu gak minder gak kuliah? Nilaimu bagus, Dok. Sayang kalau gak kuliah. Beneran gak apa-apa. Ayah gak usah khawatir masalah itu. Ayo kita pulang ya. Sepertinya hari ini dapatnya lumayan ya. Iya,
Hari ini kita bisa beli nasi goreng, Dok. Rezeki ini pasti karena putri ayah ikut kerja. Ayah mengelus-ngelus rambutku dengan sayang. Tampak penyesalan dan ketidakberdayaan di wajahnya. Aku tersenyum ceria, berusaha menyemangati beliau. Waktu menunjukkan pukul 8 malam ketika kami tiba di rumah. Aku baru akan membuka pintu ketika tiba-tiba datang tetangga sebelah rumah. "Kansa, tadi ada yang datang mencarimu." Siapa, Bu?" "Katanya guru BK di sekolahmu. Besok kamu disuruh ke sekolah untuk menghadap beliau. Kalau tidak salah namanya Bu Eka." Beneran, Bu?" "Iyalah, mana mungkin Ibu bohong." "Ya sudah, itu saja pesannya. Besok jangan lupa ke sekolah." "Iya, Bu, terima kasih banyak, Bu." Kemudian aku masuk ke dalam rumah. Otakku bertanya-tanya, untuk apa guru BK mencariku? Selain mengatasi anak-anak bermasalah yang jarang ada di kelasku. Tugas guru BK lainnya adalah menerima setiap curhatan siswa-siswinya, misal mengenai ketidakmampuan membayar uang sekolah, pemilihan kampus yang ingin dituju, dan lain-lain. Selama ini aku tidak pernah ke ruangan BK karena memang tidak ada hal yang membuatku harus ke sana. Aku tidak ingin menduga-duganya. Aku ingin segera hari esok agar aku tahu alasan guru BK memanggilku. Keesokan harinya, aku ke sekolah menggunakan baju bebas namun sopan. Sekolah tampak sepi karena merupakan hari libur kenaikan kelas, serta libur kelulusan untuk siswa kelas 3. Setiap ke sekolah selalu mengingatkanku pada Alek. Sosoknya selalu berada di mana-mana. Begitu banyak kenangan yang telah kami lewati bersama. Dari kenangan lucu sampai menyedihkan sekalipun. Mungkin sekarang Alek tengah bingung memilih universitas mana yang akan ia masuki. Mendapat nilai UN tertinggi tentu akan membuat beberapa universitas tidak sungkan-sungkan untuk meminangnya. Apakah Alek dan Diana akan kuliah di tempat yang sama? Kalau mereka kuliah di tempat yang sama, tentu hubungan mereka akan semakin dekat. Mereka sudah ditakdirkan untuk berjodoh. Aku tidak perlu mengingat-ingat mereka lagi. Aku sampai di ruang BK dan mengetuk pintu. Tok, tok, tok. "Masuk." Terdengar suara keibuan dari dalam. Aku membuka pintu dan melongokkan tubuhku. Aku melihat wanita berusia sekitar akhir 40-an sedang duduk di kursinya. Aku bingung mau memulai. "Kansa ya? Silakan duduk kan?" Bu Eka tersenyum ramah. Aku lega melihat senyumannya. Setidaknya aku tidak sedang bermasalah, bukan? Aku duduk di kursi depan Bu Eka. Beliau tersenyum menenangkan. "Ibu kemarin ke rumahmu. Kata tetanggamu kamu ikut ayahmu kerja ya?" Iya, Bu." "Kansa, kamu benar-benar anak yang baik ya. Ketika teman sebayamu bingung mencari kampus, kamu malah ikut ayahmu kerja. Kamu gak ingin kuliah, kan?" Untuk tahun ini saya belum mampu untuk kuliah, Bu. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi saya akan mencoba untuk kuliah." "Kenapa tidak tahun ini saja?" "Keluarga saya belum mampu untuk membayar uang kuliah, Bu." "Kalau dibayarin, kamu mau kuliah?" "Hah?" Aku mendongak, tercengang mendengar kata-kata Ibu Eka. Beliau tersenyum tipis sebelum melanjutkannya. "Pengajuan BMU-mu sudah disetujui." BMU adalah beasiswa masuk universitas. Kamu tinggal mencari universitas negeri dan lolos dalam seleksi masuk nasional. Maka BMU-mu akan langsung cair.
Beasiswa ini tidak berlaku untuk universitas swasta. Jadi, pastikan kamu harus masuk ke universitas negeri. Mengerti? Bu, saya masih tidak paham. Sehingga saya tidak pernah pengajuan beasiswa itu, Bu. Apa Ibu tidak salah orang? Mungkin yang Ibu maksud Kansa yang lain? Aku masih begitu terkejut. Ibu Eka pasti salah. Aku belum pernah mengajukan beasiswa itu. Mengapa aku tiba-tiba bisa menerimanya? Ibu tidak salah. Namamu Kansa Aulia kan? Dari kelas 3E? Iya, Bu. Tapi saya tidak pernah pengajuan beasiswa itu, Bu. Lagi-lagi Bu Eka tersenyum tipis. Ada orang baik hati yang mengajukan namamu. Dia meyakinkanku bahwa kamu pantas menerimanya. Setelah Ibu lihat, ternyata perkembanganmu juga luar biasa. Kamu berasal dari SMP pinggiran. Namun, kamu berhasil meraih peringkat 49 di seluruh kelulusan. Itu patut kami apresiasikan. Jarang sekali siswa yang berasal dari SMP pinggiran bisa tembus 50 besar. Kamu menjadi yang pertama, Kansa. Kamu berhak mendapatkan beasiswa ini. Air mataku tiba-tiba merebak keluar. Aku benar-benar tidak menyangka akan mendengarkan kabar membahagiakan seperti ini. Semua ini terasa seperti mimpi. Beneran, Bu, saya dapat beasiswa. Beneran, saya bisa kuliah? Iya, itu benar. Syaratnya hanya satu. Kamu harus lolos seleksi di universitas negeri. Mengerti? Mengerti, Bu. Aku mengangguk-angguk dengan antusias. Seperti mendapat bongkahan emas. Ingin aku menjerit-jerit saat itu juga. Cepat persiapkan dirimu untuk mengikuti tes. Yang Ibu tahu, seleksi akan dilakukan minggu depan. Cepat daftarkan dirimu segera mungkin. Baik, Bu. Kamu bisa daftar diri sendiri? Apa perlu Ibu temani? Saya bisa pergi sendiri, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Aku mengambil tangan Ibu Eka dan menciumnya. Beliau balas merangkul tubuhku. Baru kali ini aku menerima kehangatan ini. Andaikan aku tahu guru BK di sekolahku sehangat ini, aku akan selalu betah pergi ke ruang BK. Kansa, kamu anak yang baik. Ibu doakan semoga kamu lolos seleksi, masuk, dan bisa kuliah. Semoga semua cita-citamu segera terkabul ya. Semoga kamu bisa mengangkat derajat orang tuamu. Amin, Bu. Terima kasih banyak atas doanya ya, Bu. Aku memeluk Ibu Eka sedikit lebih lama. Setelah itu kami mengobrol ngalor ngidul, menceritakan kegiatanku selama liburan ini. Menjelang pukul 10 pagi, aku pamit undur diri. Perasaanku benar-benar sangat lega dan bahagia. Sejenak aku melupakan Alek karena rasa euforia. Aku mengayuh sepedaku dengan kencang. Tak sabar untuk memberitahu ayahku mengenai kabar bahagia ini. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.